Di video kali ini saya akan ngebahas beberapa update yang terjadi di UT luar negeri dari saya masuk di semester 1 sampai sekarang di semester 5. So, without further ado, let's get started. Dari semester 1 sampai ke semester 2, tidak ada terjadi perubahan yang signifikan sampailah ke mau masuk ke semester 3. Nah, di semester 3 itu UT perbarui kurikulumnya, jadi ada namanya kurikulum baru. Nah, di kurikulum barunya ini sekarang ya, jadi dari semester 3 ke semester 4 kemarin pakainya saya kurikulum baru. Tapi karena kita mahasiswa UT luar negeri, itu pasti dia non-SIPAS ya, jadi bukan sistem paket. Non-SIPAS itu kita bisa ambil mata kuliah yang kita sesuaikan dengan semester kita gitu ya, tergantung kitanya maunya ngambil kapan gitu ya. Nah, jadi tidak terlalu signifikan perubahan kurikulumnya ini. Tapi untuk mahasiswa yang SIPAS dan mahasiswa yang lama gitu ya, misalnya dari semester 5 ke atas pada saat itu gitu ya, slack lah ya sana sini gitu ya. Kalau yang dari saya lihat dari diskusi di grup atau pertanyaan-pertanyaan waktu orientasi kurikulum baru itu ya, seperti bagaimana nilai yang kemarin, terus kok ada mata kuliah yang nggak ada di LKM-nya seperti itu. Tapi fortunately untuk saya tidak ada masalah, there is no problem at all untuk saya dari perpindahan dari kurikulum lama ke kurikulum baru. Untuk kalian yang daftar UT luar negeri di tahun 2025 kemarin, sekitaran Juli gitu ya, nah udah nggak perlu lagi mikirin tentang yang namanya kurikulum lama, kurikulum baru, itu udah lewat gitu ya. Jadi kalian hanya harus fokus ke kurikulum baru gitu ya. Bagi yang belum daftar UT, minat belajar kuliah di UT, terus pingin tahu apa aja sih mata kuliahnya, bisa langsung dilihat di katalog UT, Google aja gitu ya, katalog UT. Nanti ada di situ program apa yang kalian mau, jadi diklik aja di situ. Nanti ada katalognya, cari aja di situ jurusan apa yang kalian mau. Nanti di bawahnya itu ada full mata kuliah yang diambil semua semester dari 1 sampai 8 seperti itu. Nah, jadi di kurikulum baru itu juga ngefeknya itu ke tuton gitu ya. Nah, jadi kalau di UT itu cara belajarnya itu ya, untuk yang kita UT luar negeri itu full online. Jadi kita tidak ketemu dosen di ruangan gitu ya. Kalaupun ketemu melalui pakai Zoom, pakai Teams gitu ya. Nah, itu juga tidak seluruh mata kuliah, hanya beberapa. Jadi di tutonnya itu di kurikulum lama kita punya 8 sesi. Sesi 1 sampai sesi 8 ada namanya diskusi. Terus di sesi 3, 5, 7 ada namanya tugas. Jadi di sesi 3, 5, 7 ini kita punya double. Kita harus ngerjain diskusi juga, kita harus ngerjain tugas juga. Tapi di kurikulum baru ini tutornya prosesnya agak beda. Di minggu 3, 5, dan 7 hanya tugas gitu ya. Jadi kita nggak double ngerjainnya. Perubahannya juga yang terjadi adalah setelah kurikulum baru itu, diskusi jadi hanya 1 minggu. Batas waktu pengerjaannya. Tugas masih 2 minggu. Tadinya diskusi 2 minggu, tugas juga 2 minggu. Selanjutnya, update apa yang ada di UT adalah sistem ujiannya yang berubah. Tadinya kita ujian di depan komputer gitu ya, kita ngerjain, terus di samping kita di sini ada kamera untuk pengawas ngelihat kita. Tapi sekarang itu nggak lagi, jadi kita pakai yang namanya SEB, Safe Exam Browser namanya. Jadi itu kita download, linknya nanti diberikan dari UT, jadi bukan yang kita Google download gitu ya, itu linknya khusus dari UT. Terus nanti kita tinggal masukin NIM sama password kita. Terus nanti tinggal ujian gitu ya. Nah, di SEB itu nanti muka kita kelihatan pakai webcam ya. Kalau laptopnya nggak punya built-in camera gitu kan, pakai webcam yang detachable gitu kan ya. Terus pakai HP juga di sini. Tapi kedua-duanya diawasi oleh AI. Jadi nanti direkam di laptop itu apa yang dilakukan gitu direkam. Nah, di aplikasi SEB-nya itu juga kita kalau gerak-gerak gitu nanti ada peringatan dari AI-nya.
Terus sebelum kita ujian, kita harus scan seluruh ruangan 360 derajat. Terus di HP-nya, sebelum masuk ke soal ujiannya itu, nanti ada code-nya itu, kita harus scan pakai HP kita. Nah, nanti ngelink, jadi dia linking gitu ya, dari laptop dan HP. Jadi di laptop itu ada juga kamera HP-nya gitu, muncul di laptop seperti itu. Tapi kemarin karena SEB ini baru pertama kali dilakukan, jadi kemarin banyak yang belum punya solusi lah ya untuk mengerjakannya pakai SEB ini. Mungkin karena laptopnya belum bagaimana gitu ya. Itu kan ada seperti spek gitu ya yang harus dipenuhi untuk SEB itu. Mungkin laptopnya belum memenuhi syarat, atau mungkin mereka tidak ada ruangan karena tidak boleh ada suara. Kalau ada suara nanti dapat warning yang bilang ada orang lain yang ngomong, seperti itulah, nanti kena warning. Pokoknya harus dalam keadaan sunyi, senyap, kondusif gitulah ya, keadaannya tuh harus seperti itu. Nah, jadi kemarin banyak teman-teman yang belum bisa memenuhi persyaratan tersebut. UT menyediakan ujian online. Saya kurang mengerti tepatnya seperti apa karena saya tidak mengikuti yang ini, yang alternatif ini. Jadi intinya masih AI, tapi diawasinya oleh pengawas yang human gitu ya, tidak AI fully gitu. Nah, jadi di laptopnya ada, tapi di kameranya pakai Teams atau gimana saya kurang tahu. Pokoknya jadi ada dua pilihan kemarin. Kalau yang belum bisa memenuhi persyaratan untuk SEB, yang kondusif ruangannya, laptopnya yang speknya terpenuhi atau sebagai itu, nah mereka ada diawasi oleh pengawas yang human gitu, bukan AI. Nah, jadi saya kemarin fully AI. Kalau gerak-gerak sedikit ya ada warningnya. Lalu selanjutnya cara registrasi sekarang yang sedikit berbeda. Jadi kita harus memilih hari ujian kita pada saat kita registrasi gitu ya. Apakah bisa berubah ntar dekat ujian, itu saya juga kurang tahu bagaimananya. Jadi sekarang kita registrasinya itu caranya kita pilih negara mana kita nanti ujian. Terus, nah di sini kita pilihnya ujian AOP namanya ya. Sekarang Automated Online Proctoring namanya ujiannya itu. Yang tadi saya bilang pakai AI. Nah, kita pilih mata kuliah apa yang kita mau. Terus lanjutkan, pilih ke tanggal ujian yang kita mau. Nah, tapi tanggal ujiannya sudah ada ya di sini. Tinggal kita pilih tanggal berapa. Terus di sini kita masukin 90 menitnya. Ini cuma satu, jadi tinggal dipilih 90 menit saja. Lalu di sini kita harus upload muka kita ya. Capture aja dari webcam. Terus sama upload KTP. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya udah deh, kita tinggal registrasi. Oke, saya rasa update yang bisa saya berikan, saya infokan hanya ini saja ya untuk saat ini. Mungkin kalau ntar ada lagi update, saya akan buat video selanjutnya. Kalau masih bingung tentang bagaimana sih cara kuliah di UT luar negeri, silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau ada yang bisa bantu jawab di kolom komentar, akan membantu gitu ya. Terima kasih sudah menonton dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye.